Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan berulang kali kita kepada seluruh rakyat Indonesia yang cinta dengan Indonesia, yang tidak ingin Indonesia bubar, yang tidak ingin masyarakat Indonesia susah. Kita rakyat Indonesia, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan kita. Kita harus menghargai dan mencintai dengan tulus negara ini. Untuk itu, karena kita harus mencintai dengan tulus negara ini, karena kita ingin negara Indonesia ini tidak bubar, karena kita ingin masyarakat Indonesia ini sejahtera, maka kita rakyat Indonesia jangan terlalu gampang dibodoh-bodohin atau dijanjikan oleh pemerintah saat ini. Kita harus berani bicara, menyampaikan kritik. Mungkin Presiden Prabowo agak keras kepala karena Presiden Prabowo merasa bahwa program MBG-nya dan Koperasi Desa Merah Putih itu sangat-sangat disukai oleh rakyat Indonesia. Padahal kita sudah lihat sendiri, kita dengar sendiri ketika acara buruh kemarin, para buruh mengatakan bahwa MBG itu tidak bermanfaat. Untuk itu kita harus tetap membicarakan supaya Presiden Prabowo yang sangat keras kepala agar menyetop program MBG itu. Dan kalian para penjilat-penjilat Prabowo, baik dari partai, DPR, dan lain sebagainya, kalian memang menutup hati dan mata kalian. Kalian lihat banyaknya makanan bersisa. Banyaknya makanan bersisa. Kalian lihat sendiri. Itu makanan bersisa itu dibeli dengan uang rakyat. Makanan bersisa itu dibayar dengan uang rakyat. Di mana hati nurani kalian? Makanan itu seharusnya dimakan oleh manusia, tapi jadi dimakan oleh ternak. Karena manusia, anak-anak sekolah tidak mau memakannya. Anda sadar tidak itu? Sisa-sisa makanan itu terlalu banyak. Dan kita harus sepakat di dalam agama saya Kristen maupun di agama Islam, saya tidak tahu bahwa makanan tidak boleh dibuang. Makanan tidak boleh dibuang. Apabila kita membuang-buang makanan, membuang nasi, membuang sayur-sayuran dan segala macam, maka Tuhan akan marah kepada kita. Itu ajaran yang saya dapatkan. Makanya saya meminta kepada Anda, kalian para penjilat Prabowo dan para anggota DPR yang penjilat Prabowo, Anda harus menyetop anggaran besar untuk MBG tersebut. Ya, lihat sendiri, sisa makanan terlalu banyak, banyaknya keracunan dan resiko terlalu besar untuk dikorupsi. Jangan kalian hanya untuk kepentingan pribadi golongan dan kelompok kalian tetap mengatakan proyek MBG itu proyek yang bagus. Stop itu sebelum Indonesia bangkrut gara-gara proyek MBG dan Kopdes Merah. Gara-gara proyek MBG dan Kopdes Merah Putih itulah Indonesia sekarang mengalami defisit anggaran 250T kalau saya tidak salah. Indonesia sekarang mata uang Indonesia terseok-seok oleh mata uang negara tetangga ringgit Malaysia. Bayangkan masa Jokowi ringgit Malaysia di angka 3.800, 3.900. Sekarang Anda lihat Bapak Prabowo, Anda lihat kalian anggota DPR, mata uang ringgit sekarang 4.300. Bayangkan malunya kita sama tetangga kita. 1 ringgit dihargai 4.300. Lihat apa yang telah kalian lakukan. Lihat ya. Sebelum Indonesia ini mengalami krisis yang berkepanjangan, kita harus, rakyat Indonesia yang cinta dengan Indonesia, harus mengkritik, bersepakat, menyatakan
meminta Presiden Prabowo yang keras kepala untuk menyetop membuang-buang anggaran MBG yang sebesar 350 T tersebut untuk menyetop anggaran. Bicara tentang Koperasi Desa Merah Putih, saya sangat tertawa dan malu melihat bahwa ada niat dengan rasa bangganya Koperasi Desa Merah Putih itu untuk mengalahkan Indomaret dan Alfamaret. Bagaimana mungkin kalian mau mengalahkan Alfamaret dan Indomaret, di mana Alfamaret dan Indomaret itu dikelola dengan secara profesional. Alfamaret dan Indomaret itu sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, saya hanya menyampaikan, hei kalian ya yang mendukung program Koperasi Desa Merah Putih, ya saya sampaikan kepada kalian ya, di dalam berbisnis rugi itu pasti, rugi itu pasti, tapi untung belum tentu. Mendapatkan keuntungan itu banyak faktor yang harus dijaga. Selain faktor profesionalisme, juga ada faktor strategi, ya, penghematan dan lain sebagainya. Dan saya yakin sekali Koperasi Desa Merah Putih yang Bapak Prabowo gelontorkan uang sampai dengan 50 triliun hanya untuk membangun gedung, itu akan mengalami masalah. Bapak Prabowo dan kalian para pencilat Bapak Prabowo, bagaimana mungkin kalian tega? Kalian buat anggaran 1,6 miliar untuk membangun gedung Desa Merah Putih di seluruh pelosok desa. Bagaimana mungkin kalian tega menggelontorkan uang sebesar itu? Untuk apa lala kalian membangun gedung-gedung besar di setiap desa? Kan ada selama ini gedung BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Kenapa nggak kalian bantu saja untuk memperbesar gedung BUMDes itu? Kalau kalian gunakan gedung Badan Usaha Milik Desa yang selama ini ada, kalian cukup kasih bantuan untuk perbaikan gedungnya 100 juta, untuk penambahan modalnya 100 juta. Dan saya mendukung kalau kalian hanya menganggarkan 300 juta aja maksimal untuk membantu Badan Usaha Milik Desa. Ini kalian untuk membangun gedungnya saja kalian anggarkan 1,6 miliar, yang dimana pelaksanaannya beredar kalian hanya membayar kontraktor sebesar 600 sampai dengan 800 juta. Dan parahnya lagi Bapak Prabowo mengasih kepercayaan kepada TNI untuk mengerjakan ini. Dan parahnya lagi Panglima TNI menerima itu. Padahal kita reformasi 1998, kita pingin TNI itu fokus. TNI itu harus fokus, ya, mempersiapkan tentara siap tempur, mempersiapkan peralatan, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, dan mempersiapkan siap perang. Bukan untuk ikut-ikut membangun gedung Koperasi Merah Putih yang sifatnya itu sipil. Sama juga dengan Polri. Polri bukannya fokus untuk memberantas kriminal, bukannya fokus untuk memberantas narkoba, bukannya fokus untuk memberantas korupsi dan lain sebagainya. Tapi Polri pun ikut-ikutan untuk membuat dapur. 1.200 dapur milik Polri, yang dimana insentif untuk dapur ini 6 juta per hari. Bayangkan Polri pun ikut menikmati bisnis proyek MBG. Kalian sadar nggak, Prabowo sengaja membuat ini semua supaya kalian TNI dan Polri terkunci, dan DPR pun ikut dalam proyek MBG, dan kalian semua para bupati dan lain sebagainya ikut dalam proyek MBG, sehingga kalian terkunci dan kalian tidak bisa bilang apa-apa. Makanya saya katakan Indonesia ini sangat-sangat kurang pemimpin-pemimpin yang idealis. Kalian jangan pernah mau ikut memakan proyek-proyek yang tidak skala prioritas. Indonesia ini butuh pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok desa. Indonesia ini butuh anak-anak Indonesia kuliah gratis. Indonesia ini butuh untuk jaminan kesehatan. Indonesia ini butuh untuk bantuan modal tanpa agunan dan tanpa beceking kepada UKM. Indonesia ini butuh untuk keadilan kepada seluruh wilayah Indonesia. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa Trinop Sianturi. Merdeka, merdeka,
mereka.